Ya, ada Oke. ada anak rusa. Ya. Anak rusa yang dia tuh lucu, Mas. Ya, oke. Dia- yes, dan dia ada di hutan dan hutannya kebakaran. Dia itu mati secara pelan-pelan. What kind of goodness Oke. yang bisa diambil dari sini gitu Oke. loh. Karena karena memang proses evolusi, proses natural selection itu tuh betul-betul kayak trial and error. Kalau misalkan ada satu sosok being yang Mm, mendesain ini semua, mm-mm. itu bisa dibilang kalau being ini dia tuh kayak anak magang gitu loh. Oke. Karena aku gini ya, Mas Yadi ya. Aku bukan tipe yang percaya sama guna-guna santet, Yes. pesugihan, pocong kuntilanak gitu. Wewe gombel, suster ngesot, kakek cangkul, nenek gayung itu enggak. Ya, Oke. eh, ada konsep yang mungkin saudara muslim lain meyakini, ada konsep tasyakul. Tasyakul itu jin yang bisa menjelma menjadi makhluk lain seperti manusia, seperti hewan. Ya. Itu ditolak sama Imam Maturidi. Nggak mungkin jin bisa tasyakul gitu loh. Sebagaimana manusia nggak bisa jadi kelinci gitu. Ya. Jin itu asal katanya itu janana yang artinya terlindungi atau tertutupi. Hmm. Jadi perisai itu namanya junnah, melindungi kan? Perisai namanya junnah. Sebuah taman yang rimbun, yang asri sekali itu namanya jannah. Ya. Nah, manusia ketika itu terlindungi kan, pohonnya melindungi dari sinar Ya. matahari yang terik gitu. Manusia ketika di dalam kandungan terlindungi di balik perut namanya janin. Hmm. Eh, Orang gila akalnya tertutup, terhalang gitu dengan kebenaran, junnun namanya. Hmm. Jadi jin itu sosok atau makhluk yang tidak mungkin kita bisa interaksi karena terlindungi dari indera kita. Jadi kalau ada orang yang ngaku lihat jin, itu kayaknya namanya Jun deh. Junaidi gitu, Junaidi misalnya kan. Aku nggak yakin gitu ya kayak gitu. Nah, itu terus sihir sendiri yang ku pahami di dalam Al-Quran itu, sihir itu sulap, Mas Yadi. Oke. Bukan apa ya, bukan mengubah realitas, karena Allah sendiri ngomong walan tajida li sunnatillah tabdila. Kamu tidak sekali-kali menemukan di hukum alam yang Allah rancang ini perubahan realitas gitu. Akan tetap konsisten dan rasional gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngakunya dukun bisa merubah realitas gitu. Ya. Itu nggak make sense menurutku. Dan kalau memang itu bisa, maka science impossible. Ya. Ya kan? Nih kayak gini misalnya. Oke, aku punya kartu Joker. Joker ya. Ya. Oke, Joker ini tadi hitam putih, aku rubah jadi merah gitu kan. Itu sulap gitu. Jadi takhil, kalau konsep Maturidi itu takhil, persepsi mata, persepsi ilusi. Kalau di Al-Quran sendiri, waktu Nabi Musa melawan penyihir Fir'aun, yang dalam quote ya, pesulap Fir'aun, itu di surat Taha ayat 66, tali dan tongkat mereka bergerak seakan-akan karena sihir mereka. Berarti kan itu ilusi persepsi. Nah, jadi sihir itu ya, kalau kita lihat juga sejarah sihir di mana? Di Mesir pertama kali muncul. Sejarah sulap itu Mesir. Silakan googling, pasti Mesir sejarah sulap pertama kali. Jadi yang dimaksud sihir itu sulap, yang dimaksud penyihir pesulap gitu loh. Nah, balik lagi ke konsep Adam. Aku percaya dengan adanya hal gaib seperti surga, neraka, jin, malaikat, Allah gitu. Aku percaya. Tapi bukan mistis-mistis yang seperti itu gitu ya. Nah, setan kan dibilang setan menggoda Adam, betul nggak? Ya.
setan itu asal katanya syatana. Syatana itu jauh. Syaitan itu jauh dari kebenaran. Jadi setan itu yang kuyakini itu evil yang ada di dalam diri kita, Mas Yadi. Evil, bukan devil, bukan. Ya. Evil. Sisi negatif kita sendiri gitu loh. Ya. Nah, kalau teman-teman dari Kristen mungkin meyakini ada konsep pengusiran Adam kan? Some of them, yes. Ya. Ya, Oh, some of them. ya, nggak semuanya. Enggak semua. Nggak semua. Oh, Nggak. aku baru tahu Mas Yadi. Ada misalkan orang Kristen yang menerima evolusi ya. Tentu dia saintis ya, dia evolusionis. Oke. Tapi dia masih Kristen. Jadi dia menafsirkan bahwa kisah Adam itu bukan literally happened, nggak secara literal betul-betul terjadi, tapi memang itu adalah kisah simbolis dan metaphorical. Aku izin minum. Boleh, boleh. Aku tadi tuh sulap itu adalah trik yang paling aku suka. Aku pernah gabung komunitas sulap dan Berarti tahu double lift tadi ya. Oke. ya double lift. Teman-teman yang mau tadi bagaimana search aja di YouTube. Iya, jadi gini. Menurutku tidak ada narasi yang bertentangan dengan evolusi. Yes, good. Ya. Aku nggak mungkin ya menolak evolusi ya karena ibuku guru biologi. Oh, Aku tahu taksonomi. Aku tahu kingdom, divisio, phylum, ordo, familia, genus, spesies. Ya, aku menerima sepenuhnya gitu loh. so then you accept that Adam itu dilahirkan. bukan manusia pertama. Oh iya, Yes. tapi Adam insan pertama. Oh, I see. Oke, bedanya insan dengan manusia. Jadi insan ini kita, nah ini takutnya panjang lagi nih. Jadi ada kesadaran di situ, Mas Yadi. Kesadaran Consciousness. Like Itu yang consciousness. yang ku sebut konsep ruh tadi itu sebenarnya berkaitannya ke situ, ke kesadaran. ya. Itu jadi pertanyaan aku juga ya, kayak oke, ada banyak saintis yang bilang bahwa yes, evolusi itu nggak bertentangan dengan iman ya. Iya. Baik iman Islam atau iman Kristen gitu loh. Tapi aku masih melihat ada ada keberatan aku untuk itu adalah aku selalu mempertanyakan bagaimana mendamaikan konsep jiwa dengan evolusi. Karena evolusi itu kan betul-betul lambat banget ya, gradual banget, lambat banget. Bahkan dalam evolusi itu tuh kita nggak bisa ada satu waktu di mana ada kelinci pertama atau ada manusia pertama. Itu tuh nggak ada. Yes, betul. Yes. Jadi aku kayak, oke, coba kita membuat ini kompatibel dengan agama. Ya. Dalam konsep agama kita tuh punya jiwa, punya ruh. So kalau misalkan kita nggak bisa menunjuk ada Homo sapiens pertama, lalu bagaimana kita tahu kapan manusia itu, genus Homo ini, dikasih kesadaran? Itu mantap When sekali. is that exactly gitu? Iya, itu mantap sekali. Luar Ya. biasa. Boleh aku izin menanggapi, Boleh, boleh. Mas Yadi? Yes. Itu luar biasa sekali. Dan jawabannya kita tidak tahu kapan. Tapi Adam bukan satu-satunya Homo sapiens. Bukan Homo sapiens pertama. Oh, yes. Adam dilahirkan. Al-Quran tidak pernah menyatakan Adam adalah manusia pertama. Ya. Bahkan narasi Hawa itu munculnya di narasi Israiliyat, Yahudi dan Nasrani. Nggak ada penamaan Hawa dalam Al-Quran. Yang ada zaujuka, istrimu, istrinya, gitu ya. Jadi di sini kayaknya kita perlu memandang narasi Adam tuh dengan perspektif lain gitu. Perspektif yang aku pahami sekarang itu Adam itu bukan di surga di sana gitu loh. Tapi jannah ya, kebun ya. Jannah ya, taman di bumi. Iya. Sebuah daerah yang secara ekologi itu subur gitu. Jadi dia betul-betul memang salah satu dari Homo sapiens yang sudah ada gitu. Ada fase larangan dan fase kayak diusir, turunlah. Padahal konteks pertama Allah bilang aku hendak menciptakan
Bashar. Manusia, jika aku telah menyempurnakan kejadiannya, aku tiupkan ruhku. Jadi manusia tanpa ruh, tanpa kesadaran, sebutannya bashar dalam konteks biologis, jasad biologis. Nah, ketika sudah ada kesadaran dan ruh, tadi dia jadi insan. Good. Oke. So, are you saying that Adam itu adalah insan pertama atau Homo sapiens pertama yang memiliki ruh? Iya. Iya. Dan momennya gini, Mas Yadi. Ada larangan gitu kan, jangan dekati pohon ini. Ya. Allah bilang, aku ingin menciptakan khalifah dari golongan manusia, gitu. Terus malaikat protes, kenapa? Di golongan mereka yang sering menumpahkan darah, gitu kan? Padahal malaikat bukan makhluk intuitif yang tahu masa depan dan lain-lain, gitu kan? Allah bilang, aku mengetahui yang tidak kalian ketahui. Itu satu. Di ayat lain, ketika Adam sudah diinstalasi ruh, Allah nanya ke malaikat, sebutkan nama-nama benda di bumi itu. Malaikat nggak tahu. Kami tidak mengetahui kecuali yang kau ajarkan. Terus Allah nantang Adam, sebutkan. Adam menyebutkan gitu. Jadi kayak Adam tuh mengetahui realitas. Akhirnya malaikat bersujud. Baru Allah bilang, bukankah aku mengatakan aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi kayak kesannya malaikat tuh ngeliat, oh iya beda nih gitu. Wajar nih jadi khalifah nih. Nah, momen kesadaran itu adalah ketika ini dari awal kan Allah bilang mau jadiin khalifah tuh. Jadi nggak ada tuh narasi pengusiran dong kalau di situ. Nah, Adam menyadari kesalahannya. Jangan dekati pohon ini, tapi dia langgar. Tapi aku nggak berani mendeskripsikan itu apa, karena Al-Quran tidak menceritakan lebih jauh. Aku nggak sepatutnya ngarang gitu ya. Jadi yang jelas itu bentuk larangan. Terus Adam melanggar. Adam merasa salah. Adam menyadari kesalahan. Baru Allah aktivasi misi. Disinilah dia sudah bisa membedakan benar dan salah. Disinilah aktivasi kesadaran tadi. Turunlah, aktif misimu sebagai khalifah. Oke. Adam adalah insan pertama atau Homo sapiens pertama yang menjadi insan. Yes. Yang memiliki kesadaran dan ruh. So, aku kayak ngebayangin, tadi kan dibilang Adam dilahirkan kan? So, how can you, bagaimana kita, bapaknya, itu tuh nggak punya kesadaran, bapaknya itu tuh nggak punya consciousness, but anaknya mempunyai consciousness. How does that go? Maksudnya, aku kayak nggak bisa ngebayangin bagaimana bapak nggak punya kesadaran, nggak punya ruh, tapi anaknya punya kesadaran dan ruh. Gimana kita bisa membayangkan Nabi Isa nggak punya bapak, Maria itu benar-benar terlindungi, tapi bisa melahirkan? Karena aku non-Muslim dan aku non-Kristen, jadi aku nggak bisa ngebayangin juga. Ya, jadi sesungguhnya misal penciptaan Isa adalah semisal penciptaan Adam itu dalam Al-Quran. Jadi menurutku di situ justru memang ada kayak intervensi khusus gitu dari Tuhan, karena nggak ada bukti bahwa kesadaran itu gradual kayak evolusi gitu sampai Adam punya kesadaran gitu. Iya. Oke. Masih seputaran evolusi, tapi aku mau bawa ke masalah filosofis yang dari dulu aku suka ya. Oke. Evolusi. Aku pengen bertanya, mengapa Tuhan yang Maha Kasih dan Dia itu Maha Kuasa? Tapi Mas, dalam konsep Islam yang Mas yakini, Mas meyakini kalau Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Kuasa kan ya? Ya, oke. Yes. Oke. Evolusi, kita para ahli biologis, lagi-lagi aku bukan biologi, tapi aku akan aku appeal to authority di sini ya. Para ahli biologis ngomong bahwa spesies di bumi yang pernah hidup di bumi itu tuh 99% lebih punah. Dan evolusi itu tuh adalah proses yang sangat-sangat boros banget gitu loh. Kayak misalkan ada banyak spesies yang punah, ada banyak meliputi kesakitan yang luar biasa di sana gitu loh. Kayak hewan-hewan itu mesti saling makan, saling gigit, saling apa. Ini kan adalah proses yang sangat-sangat brutal gitu loh. Dan ini terjadi selama ratusan juta tahun.
kita nggak ngomong 10 tahun, 20 tahun ya, kita ngomongin ratusan juta tahun gitu. Kondisi bumi itu tuh seperti ini. Tuhan, karena dia maha kuasa, dia tuh punya pilihan. Dia punya pilihan untuk membuat bagaimana kita ada. Mungkin dengan kreasionisme misalkan, kayak misalkan, kita diadakan langsung dan berbeda dengan hewan-hewan yang lain gitu loh. Tapi Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa itu tuh mengadakan kita, menciptakan Adam dengan proses yang sangat-sangat brutal, which yang mana itu tuh buat aku kayak, aku ngelihatnya secara selewat, mungkin boleh dikoreksi kalau salah ya, tapi aku ngelihatnya itu tuh kayak bertentangan dengan sifat kemahakasihannya dan kemahabijaksanaannya. Yang mana kalau dia maha kasih dan dia maha bijaksana, dia tuh nggak bakal menyebabkan kesakitan yang luar biasa selama ratusan juta tahun. So, ya, itu problem of evil. Bagaimana Mas menanggapi itu, Mas? Natural evil itu ya? Yes, bisa dibilang natural evil juga. Luar biasa. Mas Yadi itu nggak luar biasa pertanyaannya. Alhamdulillah. Ya, cuma gini Mas Yadi, menurutku enggak ada problem apapun tentang kemahakasihan dan kemahakuasaan dia di situ. Kenapa? Karena kadang kita memandang di kacamata kita. Sementara kalau seandainya kita pertanyakan, tanpa diperlukan misalnya penderitaan yang seperti itu, apakah evolusi akan terjadi? Justru evolusi terjadi karena tekanan-tekanan kan, dan penderitaan kan. Seandainya tidak ada penderitaan, nggak ada kita, bakteri aja. Itu. Nah, kenapa itu dibutuhkan? Ya memang itu prosesnya seperti itu. Dan menurutku alam tidak ada jahat ya, alam itu netral. Api sifatnya membakar, nggak ada hukum api apa. Dalam fikih itu nggak ada hukum api, yang ada hukum penggunaan api. Api kalau dipakai untuk manasin makanan, ya baik. Kalau dipakai buat bakar rumah orang, wah gitu kan. Jadi api itu netral, air itu netral, hukum alam ini ya proses netral. Dan kenapa hewan-hewan merasakan sakit? Karena kita juga butuh ancestor untuk merasakan itu gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba manusia sakit gitu. Hewan nggak ada yang sakit gitu kan. Nah, yang seperti itu sih aku pahamin, nggak ada masalah. So, ini bukan, in some sense, ini tuh bukan kesalahan Tuhan, tapi ini sudah hukum alamnya gitu. Yes. So then my question would be, bisa nggak Tuhan menciptakan kita, keberadaan kita, dengan hukum alam yang lain? Bisa, tapi akan tetap rasional. Nah, good. Bisa, tapi dengan yang lebih rasional. Kayak waktu itu aku pernah kasih contoh ya Mas Yadi ya. 3 bahasa Python yang berbeda bisa menghasilkan yang sama. Good. Bisa nggak? Dan aku pikir ini masih rasional ya, dan masih bisa. Tuhan mampu untuk menciptakan hukum alam yang menciptakan kita tanpa melibatkan kesakitan luar biasa selama ratusan juta tahun. Bisa kan? Seandainya kayak gitu, nggak ada bedanya aku nabok istriku sama nyium istriku. That's Aku akan coba mengeluarkan sebuah analogi yang mudah-mudahan pas analoginya, tapi kalau misalkan salah mohon dikoreksi ya. Misal ada dokter, Mas. Ada dokter bedah. Dan dia mengoperasi si pasien. Dan menyebabkan begitu banyak penderitaan pada si pasien. Lalu dokternya bilang, ya, saya menyebabkan kamu penderitaan supaya kamu sembuh, supaya kamu lebih sehat gitu loh. Makanya saya melakukan operasi. Tapi setelah kita lihat-lihat, ternyata dokter ini mampu loh untuk menyembuhkan si pasien tanpa melakukan operasi. Kalau misalkan ada pilihan operasi dan pilihan non-operasi, mengapa dokter ini masih melakukan opsi operasi yang menyebabkan penderitaan begitu banyak kepada si pasien, alih-alih mengambil pilihan non-operasi yang mungkin less painful untuk si pasien? Menurutku gini, justru aku memandang adanya penderitaan dan rasa sakit itu justru ada something di situ, makna yang lebih dalam di situ. Kayak kita akan menghargai orang lain, kita akan lebih menjaga orang lain. Contoh tadi, kalau nggak ada rasa sakit sama sekali, berarti nggak ada beda aku nabok istriku, nonjok istriku, atau mencium dan memeluk istriku gitu kan. Terus gini, rasa sakit itu diperlukan untuk kita bertahan hidup. Justru
Mas Yadi pernah dengar nggak penelitian John B. Calhoun, Universe 25? Aku nggak pernah dengar, tapi aku menyadari bahwa pain atau kesakitan itu tuh memang berguna untuk kelestarian spesies. Ya. Nah, John B. Calhoun, boleh aku jelasin? Boleh, silakan. Universe 25. Jadi di situ ada penelitian tentang diciptakan ekosistem surgawi untuk tikus. Makanan nggak akan kurang. Semua difasilitasi, nggak ada predator, bener-bener surgawi. Awalnya populasi meningkat, lama-lama seluruh koloni punah. Ya. Nah, bisa nggak Tuhan menciptakan ada free will, ada penderitaan dan kebahagiaan yang bisa menjadi pertimbangan free will tadi? Karena kalau cuma sekedar cahaya aja, kita nggak pernah mengalami fase gelap nih. Kita nggak tahu ada kegelapan dan kita tidak akan terlalu menghargai cahaya gitu kan? Ya. Jadi bisa nggak Tuhan menciptakan yang kita tuh free will, tapi kita sudah condong ke kebaikan. Justru filternya saat ini. Nanti kan konsepnya ke Izanami tuh, kan? Justru nanti di surga itu orang-orang yang sudah tidak memiliki potensi untuk berbuat buruk, tapi sudah melewati fase free will tadi, gitu. Ya. Pertama aku pengen mengakui bahwa yes, penderitaan itu tuh ada something di baliknya ya. Dan sependek pemahaman aku yang disampaikan oleh Mas Julian itu tuh kalau dalam filsafat tuh disebut sebagai soul making theodicy ya. Jadi kita membutuhkan penderitaan karena di baliknya tuh ada makna kurang lebih kayak gitulah. Kita nggak bakal mengenal kehangatan kecuali kita mengenal dulu adanya kedinginan di sana gitu. Kita nggak bakal mengenal ada apa ya. Kita mampu mengenal kebaikan, mengapresiasi kebaikan ketika ada kejahatan di sana gitu loh. Dan maaf Mas Yadi, boleh nggak aku potong dikit aja? Oh ya silakan. Dalam teologi Maturidi itu kejahatan itu justru absensi dari kebaikan. Analoginya cahaya dan gelap tadi. Gelap itu kan nggak ada itu, ketiadaan cahaya itu. Sama kayak sekarang nih, dingin banget AC gue. Padahal 27 derajat gitu. Jadi yang panasnya sebenarnya justru panasnya 27 derajat. Cuma toleransiku mau merasa itu dingin gitu kan. Jadi dingin justru ketiadaan panas. Karena semakin cepat molekul bergerak, semakin panas, semakin lambat, semakin dingin. Dan kalau sudah diam total, itu namanya absolute zero, itu minus 273,15 derajat Celcius tuh kan. Nah, jadi kejahatan pun begitu, absensi dari kebaikan. Yes, aku akan sangat setuju jika jawaban itu tuh dipakai untuk menjelaskan penderitaan dunia, penderitaan manusia, problem of evil yang untuk manusia gitu loh. Makanya ketika aku mengangkat problem of evil, itu biasanya aku mengangkat problem of evil dari William Rowe. Jadi dia kayak, bayangin ada sebuah natural evil anak, ada anak rusa. Anak rusa yang dia tuh lucu, Mas. Yes, dan dia ada di hutan dan hutannya kebakaran. Sampai hutannya kebakaran, dia itu mati secara pelan-pelan. Bukan mati langsung ya, tapi mati secara pelan-pelan gitu loh, karena panasnya hutan itu gitu. So, what kind of goodness yang bisa diambil dari sini gitu loh? Dibilang what kind of goodness yang bisa diambil dari sini, mungkin ada pemeliharaan ekologi, pemeliharaan I don't know, ekosistem mungkin akan berjalan dan lain-lain. Tapi gini, Mas, maksudku. Kenapa rusa tadi terbakar? Karena kena api. Sementara sifat api membakar. Jadi perspektifnya justru di situ. Nah, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan si rusa tadi? Kalau seluruh hal yang terjadi di semesta ini harus ada intervensi Tuhan, berarti Tuhan itu membuat semesta ini tidak berjalan secara predictable gitu loh. Jadi sains jadi impossible dong kayak gitu. Keresahan aku untuk itu sama kayak yang tadi. Kita nggak bisa nyalahin Tuhan ya untuk kematian si yang rusak tadi karena dia tersentuh api. Karena itu salahnya apa? Itu salahnya adalah hukum alam. Iya, betul. But siapa yang mendesain hukum alam itu gitu loh? Balik lagi Tuhan kan? Tuhan yang mendesain hukum alam seperti ini, dan hukum alam ini loh yang menyebabkan begitu banyak penderitaan. Maksudnya gini, coba Mas Yadi bayangkan deh, api nggak pernah ada gitu. Satu aja,
api nggak pernah ada. Betapa sangat ketidaklengkapan di kehidupan kita gitu. Itu api doang loh. Jadi menurutku segala hal yang kita anggap penderitaan, padahal alam itu sifatnya netral gitu. Alam itu sifatnya netral dan segala sesuatu itu ada karena memang dibutuhkan. So rusa yang meninggal, yang mati karena api tadi, that's not suffering for the dia untuk rusa itu? Ya, perusahaannya ya pasti menderita. Yes. Ya, sama kayak kita kalau kecelakaan pesawat ya menderita. Iya, so meskipun itu disebabkan oleh hukum alam, but ada aku kecelakaan kemarin, kecelakaan sama istri karena sopirnya, drivernya ngantuk gitu kan. Ya. Aku yang jadi sama keluarga menderita gitu. Ya, nggak bisa juga aku menyalahkan. Oh, kenapa Tuhan? Ya, I know. Aku paham kalau yang dialami oleh Mas Julian mungkin itu ada maknanya ya. Tapi lagi-lagi, rusa. Apalagi kalau hewan yang bahkan sebelum ada manusia gitu loh. Iya. What makna seperti apa yang bisa kita ambil dari penderitaan mereka? Bayangin kalau misalkan kita mendesain suatu gedung. Oke. Dan gedungnya hancur sehingga ada banyak kematian yang menduduki gedung itu. Boleh nggak aku salahkan diriku yang mendesain gedung ini secara salah? Alih-alih menyalahkan, ini desainnya seperti ini gitu loh. But aku yang mendesain gedung itu loh. Yang aku tangkap ya, misal aku mendesain sesuatu, gedung, terus hancur. Itu karena aku trial and error kan, karena aku tidak maha tahu kan. Good. Nah, yes. Ya, sementara Tuhan tidak mungkin trial and error karena balik lagi pengetahuannya pun tidak bertambah. Nah, cuma mungkin kita yang cuma bisa menangkap fragmen-fragmen aja gitu loh. Sementara di balik itu, seandainya ada satu penderitaan aja yang Tuhan hilangkan, bisa jadi justru lebih nggak rasional gitu loh semesta ini. Kalau misalkan kita, aku tadi kayak antusias ketika Mas menyebut trial and error ya. Which itu yang aku dapetin ketika baca buku-buku dari evolusionis yang ateistik ya. Iya. Karena memang error gitu. karena memang proses evolusi, proses natural selection itu tuh betul-betul kayak trial and error. Kayak apa ya? Kayak misalkan ada yang ngomong, kalau misalkan ada satu sosok being yang mendesain ini semua, itu bisa dibilang kalau being ini dia tuh kayak anak magang gitu loh. But makanya aku nggak suka ya bilang kalau Tuhan tuh magang, makanya aku bilang Tuhan tuh tidak mendesain evolusi. Evolusi itu adalah hasil dari hukum alam yang betul-betul kayak kelihatan buta banget, kayak nggak peduli sama ini. That's why kenapa aku bilang trial and error, karena ada 99% spesies yang mati di sana, yang punah di sana gitu loh. Aku ngerti. Aku ngerti banget. Ya, so cuma gini, aku nggak tahu ya aku bisa meyakinkan Mas Yadi atau enggak gitu loh. Cuman maksudku gini Mas Yadi, seandainya penderitaan itu tidak pada porsinya, menurutku nggak akan terjadi realitas yang seperti ini, gitu loh. Karena balik lagi kita mengakui evolusi hanya bisa terjadi dari tekanan alam, gitu. Yes.